Ya, Hmm? dengar nggak berita-berita nih? Apa tuh? Berita budak-budak sekarang nih, ya Allah, degil-degil. Bawa Hmm. sajam, udah berani bawa apa? Kalau Hmm. saya dulu, jangan bawa sajam. Bawa pentongan ya, nak pangkung bapak lah, bahasanya. Beda bang sekarang nih. Masa sama. Hmm, Zaman kita dulu, kita di sempo orang tua kita diam. nah, aturannya ada nggak sih dia? Kalau kita bicara aturan sih ya bang ya, ada. Maksudnya nggak budak tuh berani main sajam segala macam tuh ah. Tak takut ke dia misalnya. Hmm. Nggak salah dia mukul orang atau apa Hmm. dengan sajam dia. Bawa ya kan harusnya ada aturan. Ya. Kayak contoh nih yang baru-baru nih di mana Sumatera Barat ya. Sumatera itu Sulawesi Yang Tenggara ya, yang ini Selatan ya. yang kita di luar kasusnya ya, di luar Hmm. kasusnya Hmm. yang dibawa sajam akhirnya menurut beritanya dia Hmm. nerjunkan diri yang Hmm. di Padang tuh. Hmm. Jadi ini kita tidak bicara kasusnya. Hmm. Saya cuma bicara Itu cuma bicara kok bisa-bisanya mereka tuh tawuran bawa sajam gitu. Oke lah dulu gini-gini pernah gak saya berkelahi ini Hmm. tidak laga, cuman bah tidak bersajam. Iya. Berarti Walaupun kompak dilarang ya. ya, larang ya kelahi ini. Nah, kita Hmm. kita tegaskan loh. Cuman pada akhirnya maksud saya kok sekarang nih gak budak nih bah. Seram ya ponaan saya itu masih gak. Ini baru masuk SMA nih. Hmm. Jangan takut nih kebawa. Iya, sama bang. Sebenarnya itu kalau misalnya kita ngomong sajam nih ya, Hmm, ada undang-undang darurat hmm. yang memang mengatur kalau misalnya seseorang yang membawa senjata tajam Ya, bawa ya. membawa dia Oh, tuh belum tahu peruntukannya ya? belum Oke, oke. membawa Hmm. saja itu udah bisa kena terjerat undang-undang darurat itu Ya, kan gitu. kan beda ya macam Ya, Pak D bawa arit ya, dia itu kan itu nak kan beda cari betul. rumput. Mungkin Pak tangkap nangis lah dia nih ya. Itu kan kita bicara profesi ya. Hmm, Tapi hmm. kalau udah usia anak, di misal nih bukan lagi di jam yang harusnya dia keluar Ya, rumah ya, kan, ya, ya, terus tiba-tiba lah dia keluar rumah ya. bawalah sajam, terus alasannya biasa tuh alasannya kocak tuh bang, cuman pengen pamer Ya, supaya pamer tuh pakai mobil ya, bukan pakai sajam. mereka kan belum punya Oh mobil gitu. bang, biasanya belinya sajam. Oke, oke, Jadi oke. mereka itu bahasanya memang eksistensi ya, Ya, jadi ya. biar eksis tuh lawannya, mereka pakai bahasa musuh loh. Kelawannya tuh. Jadi Oh, biar musuh takut. Biar oh, mereka nih kesannya tuh mereka tuh kuat, ya, ya, keren, ya. mendominasi. Padahal di plaza nangis ya, enggak? Enggak bang ya, maksud saya Betul. dengan kisruh kisruh ya, kalau saya Hmm. bahasa kisruh PPDB Hmm. yang kita dengar nih kan mungkin dampaknya akan ada ke situ tuh. Kalau dia tidak dapat sekolah Betul. atau dampak udah salah di PPDB kan mungkin ada broken home segala Hmm. macam Hmm. atau kata lihat tadi bang eksistensi. Cuman Hmm. maksud saya ini siapa yang berperan nih? Pemerintah ke, mak bapaknya ke, Pak Kalau RT-nya ke, ada hmm. yang tahu nih. Kalau karena dia nggak bicara dari penelitian ya, Ya, ya. jadi dia bukan bagian yang meneliti itu, cuman Kita omongkan nggak nih ya? ngalir ya. Omongkan nggak Jadi nih? kalau misalnya anak-anak itu tuh kita ajak ngobrol nih bang, Hmm, kita bahasanya bahasa kasar kita tarik ke belakang. hmm. Mereka tuh selalu menyalahkan keadaan. Jadi entah dibilangnya bapak tak di rumah lah, Ah, broken home lah, ya, ya, atau misalnya di rumah tidak didengarkan lah. Ya memang pada dasarnya kewajiban orang tua kan untuk hmm, memastikan kualitas hidup anak ya. ya. Jadi dalam rumah, dalam keluarga. Tapi ya kita sadari juga sebagian besar dari yang menikah dan punya anak itu bisa jadi mereka tidak punya kualitas sebagai orang tua. Ya, Nah, itu bisa juga. jadi di luar dari mungkin pernikahan dini Betul, atau apa. betul. Atau memang di atasnya lagi dia udah Mm-mm. ngalami hal yang sama Mm-mm. turun lagi ke anaknya. Betul. Jadi sebenarnya tuh kalau kita mau nggak tahu ya kok dari pendapat Lia lah ya, Hmm, opini nih kalau ya, kita bicara opini pribadi, menarik untuk menjadikan pertimbangan ya, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini kita ya, bicara udah skup nasional ya, ya, ya. bahwa penting bagi setiap jenjang sekolah itu mereka punya pendidikan, entah itu parenting, entah itu Ah, pendidikan untuk membangun di tingkat apa nih? karakter. Di tingkat apa nih? Kalau dari SMA SD, atau dari SD dari langsung? SD itu Ah, bisa oke. dibangun. Kalau bisa kita kan kemarin kan ada bicara masalah ada yang kurikulum merdeka ya, Ya, ada ya, ya, lebih ke ya, ya, misalnya mereka untuk memberikan presentasi atau ya. apa.
Nah, mereka tuh kan bisa dikasih penekanan atau dikasih ruang untuk memiliki waktu, atau mereka tuh diberi pemahaman mengenai nilai mereka yang positif. Jadi kan tidak semua, kadang-kadang kita presentasi walaupun satu anak, Ya, dari satu ya, kelompok itu satu ya, anak, itulah presentasi ya. kan. Nah, sekarang dijadikan perhatian, apakah usia itu mereka sudah mencintai dirinya sendiri, mereka sudah punya afirmasi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, itu kan Mensos pastinya. iya, Iya gitu mensos maksud saya. Nah, Pak Gubernur, bukan Pak Gubernur, Pak Presiden barunya bagus nih. sebenarnya itu Saya kalau berikan mensos. kita anak-anak ini yang tadi kita sekolah ya, kita Ya. bicarakan masalah anak sekolah, di dalam rumah mereka mungkin dalam kondisi yang tidak nyaman, Ya. kewajiban yang di sekolah itu membuat kondisi itu menjadi nyaman. Sebenarnya pemerintah punya andil untuk membuat kondisi sekolah yang benar-benar kondusif untuk anak. Nyaman. Lepas dia Ya. di dalam rumah mungkin Ya. kan susah juga kalau negara mau memastikan setiap rumah kan Ya, susah. Tapi bisa karena ya dulu rumah saya tuh lingkungannya tak berpagar ya. Jadi peluang terbuka. Pada akhirnya akses saya ke tetangga itu jauh lebih enak untuk sosial, sekedar ngobrol, ngantarkan kue. Kalau sekarang kayaknya jarang lah ya, gang atau gang lah terutama ya, yang memang masih punya open space. Rata-rata kan udah pagar 10 meter, pagar 14 meter kadang-kadang kan. Betul. Jadi pada akhirnya mungkin itu pengaruh ya. Karena dulu saya dengan kawan-kawan saya di gang sampai sekarang masih berhubungan nih. Karena kedekatan kami dulu. Lapangan bermain ada, tadi dia bilang pasung tuh. Sekarang kan mereka lebih ke gadget. Ya. Nah, tadi kita ngomong eksistensi, itu kan karena mereka lihat di gadget. Ya, sebelumnya betul, kok kayaknya betul, keren. betul. Jadi kan pemahaman mereka anak-anak ya, usia anak itu kan kayak gitu dulu lah Bang ya. Untuk benar salah itu kan masih perlu orang dewasa yang memberitahu. Nah, mungkin benar kata mereka yang mereka menyalahkan kondisi kalau mereka kurang pengawasan, kurang peran orang tua, memang benar. Nah, itu juga bisa diminimalisir dengan peran pemerintah. Oke, tadi kalau bisa dimasukkan kurikulum, misalnya nih parenting dari usia SMA. Jadi mereka udah disiapkan untuk menjadi orang tua. Misal buruk-buruknya lah mereka menjadi orang tua sebelum mereka selesai sekolah, walaupun kita tidak pengen itu terjadi. Tapi mereka udah punya nih bekal. Udah didapatkan pendidikan awal nih. Ngasuh anak nih macam mana. Atau kalau mereka sudah dapat gambaran nih, ternyata punya keluarga dan menikah itu tidak semudah itu, tidak urusan hal yang menjurus ke yang. Tapi kita disclaimer dulu nih, bukan pernikahan dini ya. Artinya bahwa kalaupun tadi lihat di tanda kutipnya, seburuk-buruk mereka nikah awal, mereka udah ada bekal dari seorang ibu atau seorang ayah. Bisa juga. Kalau SMP berarti kan pendidikan seksnya itu sebenarnya bisa disampaikan sesuai usia. Tujuannya apa? Tujuan tadi itu biar saat dia memahami itu konsekuensinya apa, mereka tuh tahu, oh kalau mau melakukan hal-hal yang buruk seperti ini, nanti ini mereka kok jadi orang tuanya belum siap, nah mereka akan memulai circle yang lama yang mereka alami sebelumnya gitu. Nah, sekarang lihat. Kita bicara masa sajam ya. Tadi kita bicara terkait dengan peran orang tua, pemerintah segala macam. Nah, yang saya ingin tahu nih, budak-budak yang kemarin kena tangkap sajam tuh, hukumnya apa? Kalau menurut Lia, kalau menurut saya, kalau nanya saya dulu, kalau menurut saya hukuman sosial cukup. Kalau dia ini ya, bukan udah kejadian dia tawuran bla bla. Artinya dia lagi jalan bawa sajam pamer-pamer, ketangkap. Saya rasa harus ada hukuman sosial. Cuman bentuk hukuman sosial seperti apa saya belum ada penelitian. Takutnya misalnya kita suruh mereka kerja bakti setiap hari di kantor gubernur atau kota misalnya, takutnya mentalnya karena kita tidak tutup mata ya, kita mental kalau salah silakan di itu ya kawan-kawan ya. Takutnya kita punya anak generasi sekarang mentalnya lembek. Ya, jadi pada akhirnya kena marah sedikit, down, gantung diri, anxiety segala macam. Nah, kalau menurut dia yang mungkin ada pemahaman lebih, kira-kira hukuman apa yang tepat? Penjara ke? Atau tadi ke? Kalau penjara anak itu udah opsi terakhir. Ya, betul. Kalau itu udah saya setuju ada tuh. lagi ya, karena sebenarnya LPKA itu kan lembaga pembinaan khusus anak. Betul. Tapi walaupun bentuknya penjara. Serem enggak ya? Bahasa itu
bukannya di inilah ya bahasa pembinaan di dalam lembaga. Nah, jadi kayak mereka tuh diasramakan sebenarnya. Cuman harus di garis bawahi, bukan sesungguhnya asrama yang kemudian dikasih fasilitas yang apa ya menyenangkan untuk anak. Nah, itu kan fasilitasnya sangat terbatas ya. Nah, kalau menurut Lia pribadi sih sebenarnya lebih ke pembinaan sih Bang. Jadi begitu misalnya anak itu didapat atau ditertibkan membawa jam, nah itu sebenarnya pembinaan dan verifikasi mengenai kualitas lingkungannya anak itu. Setuju, itu setuju saya tuh ya, karena saya belum pernah baca lah ya atau di berita atau di media sosial khususnya Kalimantan Barat. Tadi saya mau balik ke peran pemerintah tadi itu. Apakah abang-abang kita, kakak-kakak gitu di anggota dewan tuh berpikir nggak sih untuk ini nih? Mumpung nih, kalau menurut saya mumpung di Pontianak ya Kalimantan Barat, Pontianak khusus itu belum marak lah. Walaupun kita udah memprihatinkan nih, karena dalam 1 tahun udah berapa kali kita kedapatan di IG segala macam itu kan anak-anak ya SMP, SMA. Dan mirisnya ya, kalau saya baca tuh miris itu mereka lintas sektor tuh. Keren nih. Orang kawan ke anak-anak Pontianak Timur, berkawan sama Pontianak Barat. Join nyerang misalnya Pontianak mana segala macam. Itu miris menurut saya gitu. Artinya memang harusnya ibu-ibu di DPRD itu mungkin lebih masif lah, ibu-ibu bapak-bapak di DPRD itu lebih masif lah, lebih masif. Karena mereka regulasinya. Betul, jadi lebih masif pendidikannya, sosialisasinya ke sekolah-sekolah. Kalau enggak mungkin libatkan kayak Ibu Mensos Lia nih. Nah, maksudnya libatkan ke kawan-kawan yang memang punya potensi dan punya apa ya? Punya kemampuan untuk mengedukasi. Kayaknya banyak lah di Pontianak nih kan lembaga-lembaga yang memang proper buat itu gitu. Sayang ya. Kalau kota Pontianak nih Bang ya, termasuk salah satu kota yang punya lembaga pemerintah kah, non pemerintah kah yang memang atensinya ke anak banyak gitu. Jadi sebenarnya tinggal kolaborasi lagi. Betul. Nah, kadang-kadang mungkin kolaborasi itu kan belum klik ya, belum dapat ya. Nah, belum klik. Sebenarnya bukan klik itu. Oh, belum klik. Lebih ke klik ego. Oh, ya sih klik ini pengaruh kan. Kalau lihat sih lebih ke mungkin khawatirnya kita lebih ke ego kan. Kalau kita bicara ego ini kan mungkin ada lembaga yang dengan kita nggak tahu lah. Kita bicara masa riwa itu terus saja. Yang pasti sih kalau untuk kota Pontianak lembaga pemerintah government dan non governmentnya itu untuk anak itu udah sangat banyak, cukup lah. Tinggal kolaborasi. Nah, gimana cara kita merendahkan hati, membumi untuk bisa kolaborasi. Nah, kalau tadi kita bicara masalah dewan, ya itu kan masalah regulasi ya. Jadi sebenarnya penting juga mungkin kalau menjadi atensi tadi kualitas sekolah, betul. Terus kalau misalnya kita bicara masalah parenting, nah parenting mungkin yang didatangkan di sosialisasi itu orang tua, bukan hanya anak. Betul. Kalau kita datangnya anak itu pas mana lah Bang. Apa di SD. Kalaupun orang tua datang bagi rapot, enggak? Iya, bagi rapot atau apa ya, harusnya ada pertemuan rutin ya. Saya sih nggak tahu ya, karena mungkin ada beberapa sekolah yang tiap 3 bulan sekali manggil. Tapi kalau saya lihat emak-emak di kantor saya nih, emak-emak di kantor saya punya grup anaknya sekolah, ngomonginnya mungkin 20% terkait pendidikan, sisanya kita makan bakso di mana nih, balik sekolah nih, kita makan di mana, emak-emak banget, atau bapak-bapak. Saya lihat ada nggak bapak-bapak tuh masuk dalam grup WA, tapi dibuat bapak-bapak tuh, walaupun sebenarnya dapat info bakso. Walaupun sebenarnya peran orang tuh mau bapak mau mama tuh sama aja. Cuma pada akhirnya grup-grup yang seharusnya lebih edukatif, lebih untuk kontrol itu harusnya ada kan ya. Dari tingkat SD ini mak-mak itu saya bilang nongkrong di kantin ngomongkan wah bapak itu yang mah. Mungkin circle pertemanannya juga. Betul. Tapi sih Bang ya mungkin yang bisa jadi catatan juga nih ya. Penting menanamkan generasi setelah kita ini belum nikah pertama. Kalau tadi selalu gaungkan itu bilang kalau menikah itu bukan hal yang mudah. Jangan kalian tuh mudah terprovokasi dengan janji-janji hal itu manis. Ya, betul.
dengan mengedukasi mereka untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua itu sebenarnya salah satu cara kita untuk mencegah tadi kenakalan Si anak Sajam, generasi. termasuk Betul, si Sajam. Sajam salah satunya karena itu termasuk kenakalan remaja ya karena mereka usia remaja. Ya, tuh Sajam tuh menurut saya ekstrim ya. Iya. Kalau berkelahi ngolok nama mak bapak, kayaknya masih lah mainan zaman-zaman dulu apa kan. Tapi enggak lah bacok-bacok. Enggak. Maksud saya di luar ada mungkin netizen bilang dulu kan media sosial nggak banyak, sebenarnya banyak aja. Tapi saya rasa perbedaannya cukup signifikan pendidikan dulu sama sekarang. Dulu kita kena pukul di sekolah, yang marah siapa? Emak yang pukul. HAM lah, bla bla lah segala macam, lapor polisi. Dulu kita kena pukul guru, ngadu ke bapak sama mama kan? Itu dipukul ya? Kan itu bahasanya kan? Artinya bahwa itu miris untuk pendidikan yang salah menurut saya gitu. Jadi mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa lah ada sedikit perbaikan-perbaikan di tingkat-tingkat. Kalau kita bicara infrastruktur, sekolahnya dibaguskan. Artinya betul kata Lia tadi di awal, kita bikin senyaman mungkin mereka sekolah, ya kan? Saya yakin kalau sekolah udah nyaman, ekstrakurikulernya bagus, terus pendidikannya bagus, saya rasa nggak akan kemana-mana lah. Sebenarnya kembalikan fungsi guru ke fungsi guru, bukan guru sebagai administrasi juga, itu kan memberatkan guru. Jadi kualitas mereka pas di kelas atau pas di sekolah itu menjadi kurang. Nah, itu jadi perhatian harusnya. Ini sekolah harap balik jam 4 dia, ya kan? Jam 3 gendongannya banyak. Maksud saya oke lah kalau itu memang membuat mereka jauh lebih kreatif segala macam, tapi ada beberapa kan mungkin nggak bisa tahan dengan hal seperti itu. Jadi mungkin metode pendidikannya harus lebih. Atau separuh dari hari itu adalah outdoor. Jadi separuhnya itu mungkin pagi dia indoor, nah setelah jam siang itu mungkin jadi kegiatan outdoor atau sebaliknya gitu kan, dengan harapan anak-anak ini tidak dibesarkan kesehariannya hanya di dalam kotak ruangan itu. Nah itu yang bikin kita. Tapi kayaknya sekarang kurikulum SMA udah bagus ya, maksudnya saya nggak tahu ya seperti apa, tapi tolong nanti kawan-kawan di kolom komentar. Katanya sekarang udah jauh lebih langsung, misalnya kita minatnya ke IT misalnya. Dulu kan kita kan kalau saya mungkin kelas 1 umum, kelas 2 umum ya, kelas 3 baru IPA atau IPS segala macam. Oh sekarang kita ya? Enggak. Wah, tua saya. Jadi artinya bahwa dulu kita dipaksa untuk tahu 11 mata pelajaran. Iya. Kan? Sebelum. Ya, jadi barulah nanti mengerucut di kelas 3-nya 1 tahun, mengerucut misalnya kita IPA lebih ke eksakta bla bla. Tapi masuk ke bangku kuliahnya ini agak melenceng dari saja. Masuk kuliahnya ada masuk ekonomi. Iya. Ada yang ada eksak kan masuk ke ekonomi, sosial, ada yang sosial masuk ke ekonomi. Nanti kerjanya ada yang sosial kerja di yang betul-betul eksakta bla bla. Ya, pada akhirnya mungkin peran pemerintah. Jadi gimana cara pemerintah itu ya sebenarnya gini, harapan kita kan kalau ada studi banding, studi banding itu benar-benar menghasilkan penilaian tepat. Jadi jangan sampai kita studi banding. Jangan jalan-jalan ya. Macam Finlandia. Finlandia. Walaupun tidak semua 100% bisa kita copy, berarti kan itu bisa jadi pertimbangan mana yang cocok dengan kita dengan kurikulum kultural dan budaya kita. Ya, betul. Jadi sesuaikan. Itulah sebenarnya paling penting kalau yang perlu, kalau skup kecil ya keluarga, tapi skup yang besar memang pemerintah yang peran paling besar untuk mencegah minimal anak-anak kita ke depan jauh lebih kreatif ya. Enggak mereka kelebihan energi, Bang. Betul, energi enggak bisa biar kan main band sana. Bikin podcast macam ini. Taman kota itu dibuat kan udah ada tuh. Kita cuma untuk duduk-duduk. Ini benar-benar kreatif. Mereka bisa main skateboard, tidak berbayar. Jangan sampai hanya mindsetnya. Tapi jangan pula bersenggol lalu berkelahi enggak? Kalau misalnya berkelahinya cuma tadi kayak kita dulu sih enggak apa-apa. Kan pada akhirnya memang betul ya tadi saya dari awal saya bilang miris. Peran orang tua nomor 1 pasti ya, karena dari awal kan dia mereka di orang tua. Orang yang dituakan ya. Banyak juga mungkin ya banyak juga yang orang tuanya broken home,
banyak juga yang jadi anak-anak Iya kan. betul, makanya itu sebenarnya tidak bisa jadi alasan. Betul, banyak juga yang tidak broken home, baik-baik saja, anaknya malah brutalan. Iya betul. Misalnya dimanja, apa segala macam. Itu orang tua. Yang kedua, yang pasti peran lingkungan dulu ya, lingkungan sekitarnya. Barulah ketiga pemerintah masuk ke situ ya. Pemerintah masuk itu dengan fasilitas segala macam, sekolah yang nyaman, guru-guru yang memadai, cukup. Dan memang passionnya menjadi guru. Betul, bukan. Karena jangan sampai guru itu menjadi profesi yang paling akhir. Betul. Dan itu sebenarnya bukan memalukan, menyedihkan, miris itu. Saya pernah dengar ada keluarga itu bilang, terserahlah kerjaan apapun jadi guru pun boleh. Itu langsung kan nggak bisa gitu. Guru itu malah pekerjaan mulia yang harusnya itu goals. Ya. Harusnya guru nih goals. Dia daftar guru harusnya seleksinya ketat. Betul. Dan memang dia mau jadi guru. Betul. Karena kayaknya pemerintah memang sekarang lagi bodoh nih. Guru-guru honorer diangkat pada diangkatin ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua guru-guru honorer dimanapun berada dengan aturan sekarang memang cepat diangkat. Jadi kalau udah diangkat mau P3K ke, mau PNS ke, nah kata Lia tadi betul, jadi guru. Jangan jadi guru-guruan. Karena banyak juga kan jadi guru-guruan ini artinya proyek sana sini tetap jalan, pada akhirnya energi dia di sekolah udah habis duluan karena udah habis dan duluan. negara memastikan netral betul. Jadi ada pikiran dapurnya nggak nyala atau dapurnya ini kira-kira sajam mesti hilang. Anak-anak bocil-bocil nih bawa sajam. Iya, kualitas. Makanya sebenarnya anak-anak ini kan kayak kertas putih ya bang, tergantung kita. Memang kalau misalnya mereka pun kemudian menyalahkan, walaupun tidak bisa kita benarkan 100% dia menyalahkan, kita tetap harus ajarkan mandiri. Dan konsekuensi dari kamu harus tanggung jawab loh sama apa yang kamu perbuat. Apalagi itu biasanya di dalam undang-undang 12 tahun ke atas itu bisa dikenain apa gitu SPPA ya. Nah ya kembali memang benar harus dikoreksi ya, orang dewasanya tuh lingkungannya itu. Kita kok bertetangga zaman dulu tetangga bisa negur kita segan ya. Kalau zaman sekarang tetangga negur takut dibilang usil, julid. Nah itu kan pemahaman-pemahaman itu yang harusnya mulai dibenahi. Gitu sih. Ya balik lagi lah nanti kita lihatlah ke depannya seperti apa pemerintah. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru, kemudian ada satu tolak ukur, kalaupun memang yang ini kurang baik, bisa dibenahi lah. Karena anak-anak sekarang apa sih gen milenial kah? Gen Z itu kedepannya bisa jadi Gen Z yang plus gitu, Gen Z yang memang betul-betul bisa bersaing sama negara-negara tetangga. Karena kalau kita baca juga Indonesia ini termasuk negara yang tingkat literasinya rendah sekali kan. Jadi gini, sebenarnya udah literasi rendah. Jadi literasi itu kemampuan untuk membaca dan memahami. Jadi bukan hanya membaca. Anak-anak kita memang banyak sudah tidak buta huruf, tetapi mereka tidak memahami yang mereka baca. Itu dia. Itu masalah. Sip lah Lia, berarti saya nak balik lo. Nak lihat ponaan saya bawa sajam kan enggak? Kalau bawa sajam bagus saya bawa kamu ya. Undang-undang darurat tuh ada gitu ya. Udah, makasih lah Lia ya. Jadi semoga sukses lah Lia di Mensos nanti Pak Prabowo. Sudah lah. Sip ya. Abang Melo lah ya. Terima kasih.